Fokus pada diri sendiri setelah patah hati. Patah hati membuat Anda terus memikirkan mantan kekasih sehingga tidak sempat memperhatikan diri sendiri. Wajar jika Anda merasa sedih setelah berpisah dengan orang terkasih, tetapi berusahalah mengalihkan pikiran agar Anda mampu memfokuskan perhatian pada hal-hal yang perlu diprioritaskan, misalnya meraih cita-cita, menikmati hobi, dan menyiapkan masa depan yang mapan. Selama minggu pertama setelah berpisah, hindari interaksi dengan mantan, berikan waktu kepada diri sendiri untuk merasakan kesedihan, dan ceritakan apa yang Anda alami kepada orang terdekat. Kemudian, fokuskan perhatian pada diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang positif, misalnya mengembangkan keterampilan, mencari hobi baru, atau melanjutkan rencana yang selama ini tertunda. Selain itu, sisihkan waktu untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental, agar Anda terus berkembang dan meraih kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Metode 1. Mengalihkan pikiran begitu Anda berdua memutuskan berpisah. 1. Hindari interaksi dengan mantan agar Anda tidak memikirkannya. Unfollow atau unfriend akunnya di media sosial supaya Anda tidak melihat unggahannya. Selain itu, jangan mengontaknya melalui pesan teks, surel, atau telepon. Dengan demikian, Anda tidak terus terfokus kepadanya untuk mencegah terbentuknya kebiasaan buruk. Jika Anda perlu berkomunikasi dengannya karena masih tinggal serumah atau untuk kepentingan anak, lakukan percakapan singkat yang santun tentang hal-hal penting yang perlu dibahas. Sebagai contoh, katakan kepadanya, "Aku mau mampir ke rumah nanti sore jam 5 buat ambil barang-barang. Kunci aku taruh di meja dapur." Contoh lain, "Aku mau jemput anak-anak. Minta tolong ingatin mereka supaya jam 7 udah siap jalan ke sekolah." 2. Simpan atau kembalikan bingkisan atau benda lain yang membuat Anda teringat kepadanya. Masukkan barang-barang miliknya ke dalam kardus, lalu simpan di gudang atau kirim ke rumahnya. Mintalah bantuan teman jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Contohnya, kalau ia pernah memberikan lukisan, souvenir, atau benda lain yang membuat Anda teringat kepadanya, masukkan ke dalam kardus, lalu letakkan di gudang. 3. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk merasakan kesedihan karena hubungan berakhir. Rasa sedih karena baru berpisah dengan orang terkasih adalah hal yang wajar. Anda bebas mengekspresikan kesedihan dengan berbagai cara, entah menangis, berbaring di sofa, atau menonton film sedih. Langkah ini membuat Anda mampu menerima kenyataan dan memulihkan diri. Jadi, jangan mengabaikan apa yang Anda rasakan. Tentukan batas waktu 2-4 hari untuk bersedih. Setelah itu, lakukan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran agar Anda tidak memikirkannya lagi. Tip: mungkin Anda merasa bersalah atau terpuruk setelah berpisah. Wajar jika Anda mengalami hal ini. Bersikaplah baik kepada diri sendiri dan kurangi aktivitas selama minggu pertama. 4. Sisihkan waktu untuk mengevaluasi hubungan Anda dengan mantan guna mencari tahu hal-hal yang harus dihindari. Cara efektif mengatasi rasa sedih dan mengarahkan perhatian kepada diri sendiri adalah mencari tahu penyebab perpisahan. Meskipun keadaan tidak bisa diubah, manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan refleksi, dan memikirkan cara mencegah terulangnya masalah yang sama di kemudian hari. Contohnya, Anda menyadari bahwa hubungan berakhir karena Anda berdua memiliki tujuan hidup yang berbeda. Jadi, hubungan bisa berjalan baik jika Anda mencari pasangan yang tujuan hidupnya sama. Contoh lain, hubungan bermasalah karena gaya berkomunikasi berbeda. Oleh sebab itu, Anda akan mencari pasangan yang bisa berkomunikasi dengan baik agar hubungan tetap harmonis. 5. Ceritakan apa yang Anda rasakan kepada teman baik atau anggota keluarga. Mengungkapkan beban perasaan bisa membantu Anda mengatasi kesedihan. Jadi, ajak seseorang mengobrol kalau ia bersedia mendengarkan Anda curhat, tetapi pilih orang yang bisa dipercaya, bisa memahami perasaan Anda, dan memberikan respons yang suportif. Selain itu,
Pastikan ia bukan teman bersama agar ia tidak merasa canggung membahas hal ini dengan Anda. Jangan menanyakan kabar mantan kepada teman dan anggota keluarga yang masih berkomunikasi dengannya, agar Anda tidak terus memikirkan mantan sampai-sampai mengabaikan diri sendiri. 6. Mintalah bantuan terapis kalau Anda kesulitan mengalihkan pikiran. Terapis bisa menjelaskan cara mengendalikan emosi, dan memberikan Anda kesempatan untuk mengekspresikan kesedihan karena hubungan berakhir. Kalau Anda masih merasa sedih atau terus memikirkannya setelah 2 minggu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan terapis atau konselor berlisensi. Jika Anda masih bersekolah, temui konselor di sekolah untuk berkonsultasi. Metode 2. Melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk mengalihkan perhatian. 1. Tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan personal, profesional, dan sosial. Begitu Anda memiliki tujuan hidup, Anda akan fokus pada hal positif sehingga tidak memikirkan mantan. Anda bebas menentukan tujuan hidup, asalkan bermanfaat, entah yang berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, kehidupan spiritual, dan lain-lain. Pastikan Anda menentukan tujuan hidup yang spesifik, realistis, dan bisa dicapai. Buat rumusan yang spesifik. Misalnya, aku ingin menurunkan 5 kg berat badan selama 6 minggu dengan berolahraga setiap hari, alih-alih hanya meniatkan ingin menurunkan berat badan. 2. Bebaskan pikiran dari masalah dengan bersenang-senang. Meskipun bisa berdampak buruk, memanjakan diri setelah patah hati membuat Anda merasa lebih baik. Bersenang-senang bisa berarti membeli baju yang sudah lama diincar, menyantap sepotong keik, membaca buku favorit, menonton film komedi, merawat wajah di salon, atau bermain game bersama teman-teman. Anda bebas menentukan apa yang ingin dilakukan, asalkan terasa menyenangkan. Jika Anda perlu membayar untuk membeli atau melakukan sesuatu, tentukan dahulu jumlahnya untuk mencegah pemborosan. Tip: kalau Anda ingin berhemat, sediakan waktu untuk bersantai sambil merawat tubuh di rumah. Misalnya berendam dalam air hangat, merawat kulit dengan masker wajah buatan sendiri, dan melakukan manikur untuk merawat kuku. 3. Kembangkan hobi baru atau pelajari keterampilan baru. Hal-hal baru yang diminati bisa menyita perhatian sehingga pikiran teralihkan. Cari tahu aktivitas baru yang sangat Anda sukai, lalu alokasikan waktu untuk mempelajarinya setiap hari supaya Anda bisa memfokuskan pikiran. Agar lebih sistematis, bergabunglah dalam kelas di tempat kursus atau melalui internet. Contohnya, kalau selama ini tidak sempat belajar main gitar, putar video daring, rekrut guru privat, atau ikuti kursus untuk mempelajarinya. Contoh lain, jika Anda ingin belajar bahasa Mandarin, unduh aplikasi ponsel, dengarkan podcast, atau ikuti kursus yang mengajarkan bahasa Mandarin. 4. Gunakan energi untuk melakukan hal-hal bermanfaat guna meningkatkan kualitas hidup. Tentukan aktivitas yang membuat keseharian terasa lebih menyenangkan dan bisa Anda lakukan, misalnya menyelesaikan tugas yang selama ini terbengkalai atau menjalankan rutinitas harian sesuai jadwal. Contohnya, manfaatkan waktu luang untuk menjahit kancing baju yang lepas, mengganti media tanaman dalam pot, atau menyusun anggaran keuangan untuk membayar tagihan bulanan. Metode 3. Memperhatikan diri sendiri. 1. Buat jadwal aktivitas harian, lalu terapkan secara konsisten. Biasakan bangun pagi pada waktu yang sama setiap hari dan pergi tidur pada waktu yang sama setiap malam. Jalani keseharian sesuai jadwal dengan rutinitas yang hampir sama setiap minggu. Kehidupan yang teratur membuat Anda mampu mengendalikan pikiran dan merasa lebih tenang. Contohnya, setelah bangun pagi, biasakan mandi, berdandan, pergi ke sekolah atau ke kantor, lalu berolahraga di gym setiap sore malam. 2. Sempatkan berolahraga setiap hari. Latihan kardio sangat baik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga Anda merasa tenang dan senang saat menjalani keseharian. Oleh sebab itu, luangkan waktu untuk berolahraga 5 kali seminggu selama 30 menit sehari.
Pilih olahraga sesuai hobi agar Anda tetap berlatih secara rutin. Contohnya, jika Anda gemar berjalan kaki, gunakan treadmill saat berolahraga di gym atau ajak teman berjalan kaki di taman. Contoh lain, kalau Anda hobi bersepeda, bergabunglah dalam kelompok pesepeda di komunitas lokal. 3. Terapkan pola makan sehat agar tubuh tetap sehat dan berenergi. Makanan tuna gizi berdampak buruk terhadap suasana hati sehingga Anda mudah merasa lelah dan mengantuk. Hindari hal ini dengan menerapkan pola makan sehat. Konsumsilah makanan bernutrisi terdiri dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein tanpa lemak. Sebisa mungkin, jangan menyantap makanan gorengan, olahan, kemasan, atau bergula. Jika Anda baru mulai menerapkan pola makan sehat, ganti salah satu makanan tuna gizi dengan makanan bernutrisi. Contohnya, kalau Anda terbiasa makan keripik kentang sebagai camilan, ganti dengan beberapa potong apel. Jangan menggunakan makanan untuk menenangkan pikiran setelah patah hati. Jika Anda makan berlebihan atau menyantap makanan tuna gizi beberapa hari pertama setelah berpisah, tidak apa-apa, tetapi kalau menjadi kebiasaan, berat badan akan naik dan kesehatan menurun. 4. Lakukan relaksasi untuk mengatasi stres. Wajar jika Anda mengalami stres karena harus berpisah dengan orang terkasih. Kabar baiknya, ada beberapa cara mengatasi stres dan menenangkan pikiran, misalnya merilekskan diri minimal 15 menit setiap hari. Untuk itu, lakukan relaksasi dengan memilih metode yang paling tepat untuk Anda, misalnya, bernapas panjang dengan tenang dan teratur, berlatih yoga, melakukan relaksasi otot secara progresif, bermeditasi. Peringatan, jangan memulai kebiasaan buruk sebagai cara mengatasi stres, misalnya minum alkohol, merokok, dan mengonsumsi narkoba. Hal ini memberikan rasa senang sesaat, tetapi merugikan diri sendiri di kemudian hari. 5. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan apa yang Anda rasakan. Belajarlah mengendalikan perasaan dan memfokuskan perhatian pada diri sendiri minimal sekali sehari. Duduklah di tempat yang tenang sambil mengidentifikasi apa yang sedang Anda rasakan, apa dampaknya terhadap keseharian Anda, dan apa yang membuat Anda merasa lebih baik. Anda boleh mengekspresikan perasaan secara verbal atau menulis jurnal agar Anda lebih memahami diri sendiri. Lakukan langkah ini setiap pagi setelah selesai bersiap-siap ke sekolah atau ke kantor agar Anda mampu mengendalikan emosi. Selain itu, sisihkan waktu setiap malam untuk merefleksikan emosi yang Anda rasakan.